Selamat pagi saudara-saudari, pemirsa Ruai TV yang dikasihi Tuhan. Mari kita awali mimbar agama Katolik ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, jumpa lagi di edisi mimbar agama Katolik di minggu pertama masa Prapaskah ini. Saya memberi judul permenungan kita hari ini, Sabda Tuhan adalah kekuatan dan kemenangan kita. Saudara-saudari, bacaan-bacaan di minggu pertama masa Prapaskah ini berbicara tentang pentingnya keyakinan akan Sabda Tuhan. Dalam kesetiaan, dalam ketaatan akan Sabda Tuhan, kita pasti menang atas godaan apapun bentuknya. Teks bacaan pertama ini mengantar kita untuk memahami Injil hari ini ketika Yesus menghadapi iblis dan godaan-godaannya. Dan kita tahu dalam bacaan Injil, iblis menawarkan 3 hal, yaitu kebutuhan jasmani, makanan, kemuliaan atau popularitas, dan kenyamanan. Dan apa yang terjadi? Yesus menang atas iblis dengan kekuatan Sabda Allah. Saudara-saudari terkasih, apa yang hendak kita pelajari dari Injil hari ini? Injil berbicara tentang cara Yesus bereaksi terhadap godaan. Jelas kita melihat dalam Injil bahwa Yesus memperlihatkan bahwa ia lebih memilih mentaati Bapanya. Dan dia sama sekali tidak mau mengikuti tuntutan tubuhnya yang lapar setelah berpuasa 40 hari. Dalam keadaan lapar, Yesus berdiri teguh dalam keyakinannya. Ia taat kepada Bapa dan tidak menyerah kepada ajakan setan. Hal yang sama berlaku soal mengejar kehormatan, kemuliaan, dan juga kuasa. Dalam fakta hidup kita sehari-hari, kita mengalami banyak orang yang memberikan reaksi atau marah karena mereka belum disebut nama mereka dalam sebuah perayaan yang mungkin di dalamnya mereka memberi banyak kontribusi. Ingin disebut nama, ingin dihargai. Yesus sama sekali tidak mengikuti tawaran setan untuk sebuah popularitas, pujian, dan juga kenyamanan diri. Dia lebih suka memenuhi tugas dari Bapa daripada memenuhi ambisi dan keyakinannya sendiri. Saudara-saudari, pemirsa Ruai TV yang dikasihi Tuhan, di saat kritis, apa yang membuat Yesus menang atas godaan-godaan iblis? Yesus justru menemukan kekuatan untuk menghadapi iblis dengan kuasa yang bersumber dari Sabda Allah. Cara Yesus menolak godaan adalah dengan bantuan firman Allah. Artinya, jika kita berpegang teguh pada Sabda Allah, kita pasti menang atas godaan apapun bentuknya, apapun besarnya, kita pasti menang. Pengalaman rohani mengajarkan kepada kita bahwa ketika seseorang lalai mendengarkan Sabda Allah melalui bacaan dari Sabdanya atau Alkitab, ia menjadi lemah dan menjadi korban ajakan setan. Kita semua memiliki godaan masing-masing. Kita harus mencari perlindungan dalam kekuatan Sabda Allah. Itulah sebabnya kita hendaknya yakin bahwa Sabda Allah yang berkuasa, Sabda Allah yang meneguhkan dan memberi hidup.
Sabda Allah menjelaskan tentang identitas kita sebagai murid Yesus Kristus. Sabda Allah memberikan keyakinan, keteguhan hati di saat sulit, di saat sakit, di saat derita, dan sekaligus menjadi kekuatan, kepastian untuk menang atas musuh kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di awal masa Prapaskah ini, mari kita semua menyadari bahwa hidup kita senantiasa dililiti banyak godaan, baik dari dalam diri kita ataupun dari luar. Kita benar-benar membutuhkan kuasa dan kebijaksanaan Tuhan dan bimbingan spiritual yang bersumber dari sabda Allah. Yesus memberi contoh soal kesetiaan dalam tugas yang dipercayakan Allah. Dan Yesus juga memberi contoh pada kita soal keteguhan hati mengikuti sabda Allah di tengah kesulitan yang kita hadapi dengan mengandalkan kuasa kekuatan Allah sendiri. Mari kita semakin mendekatkan diri kita dengan Sang Penyelamat dunia dalam doa, dalam pantang dan puasa, juga dalam aksi-aksi cinta kasih atau berdharma, supaya hati dan hidup kita boleh diubah olehnya, sehingga diri kita hanya terarah untuk mendengar dan melaksanakan sabdanya dalam ketaatan. Ketaatan terhadap kehendak Allah, ketaatan terhadap sabda Allah itulah yang memampukan kita bebas dari godaan, dari ajakan-ajakan yang menjauhkan kita dari Allah. Mari memurnikan diri kita di 40 hari retret ini, di masa Prapaskah ini, bagi kita makin hari makin layak menjadi murid-murid Kristus yang setia di masa ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.